di saat ada pemesanan tapi payment pembayarannya mundur atau kan bahkan orangnya hilang nggak bayar pun pernah kita alami. Kalau ajaran bapak saya, jangan pernah meminjam utang saudara. Oke, nama saya Hendra. Bisnis saya bergerak di produksi alat drum band. Alat drum band ini udah lama Mbak bikinnya. Kalau dihitung dari sekarang mungkin 30 tahun yang lalu sudah dimulai dari Bapak. Lalu saya pegang sendiri 10 tahun, mungkin ya 30 tahun tadi Mbak yang udah berjalan. Awal mulanya dari usaha Pak D. Pak D merintis ini karena dia pemain gamelan. Dari pemain gamelan itu menciptakan suatu suara perkusi ini dari sebuah seng dulu itu. Seng itu dilipat, dibentuk menjadi sebuah, kalau bahasa Jawanya, tambur. Dipukul biar suaranya nyaring. Lalu semakin berjalan ke sini, Bapak menciptakan kayak bodi dari triplek yang akhirnya dibentuk semacam ini. Dan akhirnya menjadikan ekstrakurikuler di sekolah-sekolahan. Banyak yang memesan bahwa untuk ekstrakurikuler seperti ini diperlukan untuk menarik daya pikat sekolah, untuk menarik anak masuk. Jadi akhirnya dilombakan. Jadi alat drum band ini malah menjadi sekarang selain ekstra komputer biasanya ada ekstra musik ini. Dulu masih konvensional sekali. Istilahnya kalau bahasa Jawa gedok tular. Kita informasi ke satu orang, ke orang lain. Lalu dulu nyebar brosur. Ciptakan brosur tinggal di sekolah, ketitikan ke satpam, masukkan kontak person seperti itu. Tapi lama-lama ada inovasi untuk di web, bikin web kita lewat Google itu, pemasaran lewat sana. Sekarang juga modern lagi ke media sosial ya Mbak ya. Ada Facebook, Bukalapak, Tokopedia, masih marketplace seperti itu. Jadi istilah pemasarannya nggak melulu hanya lingkup kecil, bahkan sudah melebar kemana-mana, biar informasinya lebih cepat ditangkap. Kalau konsumen, alhamdulillah satu Indonesia sudah mencakup Mbak. Cuma ini alhamdulillah juga kemarin kita bisa go internasional ke Timur Leste, negara tetangga. Alhamdulillah sudah 3 kali pemesanan ke sini, dan itu pembayaran pun lewat dolar waktu itu. Jadi nggak cuma lingkup Jogja, hanya Pulau Jawa, juga seluruh Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua sudah pernah dikirim ke sana. Baik, kalau sukanya otomatis kita mengenalkan barang ini ke semua orang. Belum tentu semua orang bisa bikin. Padahal sebenarnya bikin semacam ini kan bingung, kenapa kok triplek bisa dibentuk menjadi bulat? Kan ada tekniknya. Satu, kedua, orang semakin menggemari ini karena semacam untuk anak kecil itu sangat senang memukul, memainkan alat musik semacam ini. Lalu sukanya lagi, istilahnya usaha seperti ini selain turun-menurun tadi, memang menghasilkan income yang lumayan sebenarnya Mbak. Cuma memang resikonya juga lumayan tinggi, dan dukanya tadi itu adalah di saat ada pemesanan tapi payment pembayarannya mundur atau kan bahkan orangnya hilang nggak bayar pun pernah kita alami. Jadi selain mungkin mereka masih pesan ini lalu belum pesan, kita masih silaturahmi lewat pesan, lewat message WhatsApp ya. Istilahnya mengaruhkan gimana kondisi baiknya, gimana kabar sekolahnya, atau gimana lingkungan yang dia tempati sekarang. Minimal kalau kita saling berhubungan baik, insya Allah silaturahminya baik juga Mbak. Itu penting sekali. Kalau kita cuma jual putus, nanti malah satu saat dia pesan lagi malah lost kontak, malah bahaya. Jadi titik terendah di bisnis ini itu biasanya di saat awal tahun. Awal tahun Januari Februari itu menjadi kayak siklus di mana orang itu belum ada pemesanan. Biasanya semacam itu. Namun titik terendah ini yang kita alami adalah saat ini, COVID-19 ini. Benar-benar mengajarkan para wirausaha ini bertahan semaksimal mungkin. Inovasi-inovasi apa yang perlu kita kembangkan untuk bertahan dengan usaha kita. Rasanya memang seperti mau give up, seperti mau menyerah. Tapi kan kita harus ingat, di bawah kita masih banyak karyawan yang punya keluarga juga. Gimana caranya
barang-barang kita tuh masih bisa diminati oleh sekolah-sekolah atau masyarakat umum. Makanya penawaran-penawaran seperti diskon, bonus semacam itu setiap pemesanan pasti saya ikutkan. Yang bikin saya bangkit kadang-kadang adalah semangatnya karyawan-karyawan itu, Mbak. Di saat kita saling mempercayai gimana pesannya Pak, udah ada belum? Saya minta bantu doa. Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Biar kita itu sama-sama dapat pesanan, saya dapat pesanan, kamu juga bisa bekerja. Ya hanya dari segi moral dan spiritual aja sih Mbak, yang membuat bangkit semacam seperti ini. Tapi kalau saya dari dulu diajarkan sama bapak saya, jangan pernah memecat orang kalau dia tidak salah. Karena takutnya kita malah mematikan rezeki kita sendiri. Tapi rata-rata karyawan yang keluar itu tidak pernah saya pecat. Mereka pamit sendiri dan tidak ada kabar. Tapi memang rata-rata mereka yang sudah keluar seperti itu punya kesalahan sih biasanya. Satu, menjaga komunikasi dengan konsumen, calon konsumen, dan karyawan. Itu penting, satu. Kalau kita menjaga komunikasi dengan karyawan, kita tahu kebutuhan mereka susahnya seperti apa. Kalau ke calon konsumen, kita tahu mereka itu mungkin menginginkan bonus atau potongan semacam seperti apa. Jadi hubungannya dari situ. Yang kedua, menjaga kualitas produk. Jangan sampai barang yang kita bikin itu malah semakin menurun. Kalau bisa malah dibikin lebih bagus, ataukah semacam ada upgrade sedikit untuk di alat. Karena dulu kan drum band hanya bodinya tipis, sekarang saya bikin lebih tebal, biar kualitasnya lebih lama, warranty-nya juga nggak gampang rusak semacam itu. Ini mungkin buat teman-teman UMKM yang lain. Semoga kita berdoa semoga COVID ini tahun depan sudah tidak separah ini. Setelah kita divaksin pun semacam semacam vaksin sekarang bisa membantu kita. Satu, kita teman-teman usaha harus yakin. Sejauh kita itu dicoba pasti akan bangkit lagi. Mental, doa itu penting. Dan jangan pernah menyerah. Inovasi harus selalu digiatkan. Setiap produk kita kalau misalkan mengalami penurunan, kita harus melakukan inovasi. Inovasi semacam apa yang kita butuhkan? Biasanya berbagai macam cara. Kalau di dunia drum band yang saat-saat ini, ya semacam bonus atau diskon yang lebih banyak saya sertakan di situ. Biar konsumen dapat tertarik kembali. Tidak mengungkiri COVID-19 memang sangat banyak merugikan bisnis UMKM. Tapi kita yakin pasti kita bisa bangkit lagi.